Halo adik-adik, akhirnya kita sampai di asesmen akhir semester 2. Kakak harap adik-adik bisa memahami fisika dengan lebih baik dan selesai di kelas 3 dengan kenangan yang menyenangkan tentang fisika. Oke, jadi sekarang kita akan membahas soal nomor 1. Nah, oh ya, di sini kakak jawabnya nggak pakai kunci ya, jadi kita jawabnya sama-sama belajar. Kalau misalnya nanti ada yang keliru atau yang kurang paham, bisa bertanya di kolom komentar, kita diskusikan sama-sama ya. No justifikasi ya. Oke, nomor 1. Berdasarkan informasi simbol sirkuit elektronik dalam tabel tersebut, pernyataan yang benar berkaitan dengan. Nah, ini kan udah kakak cari nih sebelumnya. Jadi yang paling tepat itu jawabannya yang A ya. Nah, nanti adik-adik bisa dibaca. Ini kan nggak kelihatan. Dia katanya kan eh, yang termasuk ke dioda-dioda ini kan. Berarti ada di sini. Pokoknya ini adalah kelihatan lah ya. Nah, oke. Nomor 2. Komponen elektronika penting digunakan dalam perangkat elektronika modern. Berikan tanda centang pada benar dan atau salah terkait simbol tersebut. Nah, ini eh, ini benar ya, ini salah. Jadi kita rujukannya ke sini aja nih. Sebenarnya ini nggak sulit ya, kita cuma membaca ini aja, membaca simbol aja. Berarti ini salah ya, karena salah satu aja yang benar. Nomor 2 ini benar, 3 benar, 4 benar, 5 benar. Oke? Nomor 3, jodohkanlah nama komponen elektronika tersebut. Nah, jadi setelah kakak cocokkan, jadi di sini ini adalah bagian dioda ya. Ini resistor, kita kasih nama dulu. Ini voltmeter, ini transistor, ini baterai, ini juga baterai ya. Ini semuanya baterai. Nah, dia katanya power supply berarti nggak ada ya. Terus yang bagian transistor, yang ini dioda, berarti dioda ke sini ya, dioda ke sini. Kemudian kapasitor nggak ada, resistor berarti ke sini ya. Oke, nomor 4. Nah, di sini juga kita pertanyaannya mencocokkan gambar yang ada di sini ya. Nomor 4, pernyataan yang benar terkait dengan lampu pendar. Nah, lampu pendar berarti yang mana tuh? Yang ini ya. Lampu pendar. Nah, ini setelah kakak cek jawabannya yang A itu benar. Kemudian yang B salah dan yang C juga benar. Nanti boleh adik-adik baca berdasarkan keterangan yang ada di sini ya. Nomor 5, berdasarkan informasi pada infografik berikan tanda centang. Berdasarkan pernyataan tersebut adalah, nah nomor 1 itu adik-adik bisa baca ya di bukunya masing-masing. Nomor 1 itu benar, nomor 2 itu salah, nomor 3 itu salah juga ya. Nah itu sesuai pernyataan sebelumnya ya. Terus nomor 4 salah, nomor 5 itu benar. Oke? Kalau misalnya adik-adik punya jawaban yang lain bisa kita diskusikan di kolom komentar. Nomor 6, cahaya lampu pijar berasal dari nyala filamen kawat tipis dari tungsten. Supaya panas terkonsentrasi di sekitar filamen, tungsten ditempatkan dalam, nah ini ditempatkan di dalam bola kaca kedap udara. Oke? Next. Sekarang kita lanjut nomor 7. Nah, ini juga membaca ini ya. Ini adik-adik bisa membaca ini. Nanti silakan dibaca ya. Jadi, berdasarkan jawaban yang sudah kakak analisis, itu nomor 7, ini kan nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu nomor 1 tuh benar ya. Nomor 2 juga benar. Nomor 3 juga benar. Nomor 4 salah. Nomor 5 juga salah. Oke, nanti bisa dicek ya. Nomor 8. Perusahaan AS menyediakan perangkat lunak canggih yang menjalankan electronic design automation ya, EDI. Tahapan rantai industri chip yang dimaksud adalah, nah ini bagian ini adalah pada tahapan desain chip. Oke. 9. Bagaimana tahap chip melewati proses rantai industri hingga dapat dikomersialkan. Nah, tahapannya yang ini ya. Nah, ini tahapannya. Nah, mulai dari desain ya, tahapannya itu desain, kemudian rancangan ya, rancangan,
terus menyiapkan bahan, manufaktur ya, manufaktur dan komersial. Nah, ini pokoknya di sinilah ya, bagian di sini. Baik, kita lanjut soal nomor 10. Di sini Adara berada di jalan pada posisi, berarti kan di sini Adara, anggaplah di sini ya, 12,0. Kedudukan awal melihat Gana pada posisi 4, berarti Gana di sini 4,0. Gana mengendarai skuter dengan kecepatan, berarti itu V sama dengan 18 km per jam, itu kita rubah ke meter per sekon sama dengan 18.000 dibagi 3.600, yaitu 5 meter per sekon. Nah, berdasarkan informasi di atas, pasangkan waktu Gana bergerak mengendarai skuter di sebelah kiri dengan posisi Gana bergerak pada posisi awal menurut Adara di sebelah kanan. Berarti artinya si Gana ini kan makin mendekati si Adara nih. Berarti artinya nanti kita tambahin ya, makin mendekati si Adara ya. Berarti jadinya otomatis ini nanti kita gunakan rumus S aksen sama dengan X tambah V kali T. Nah, kita cari satu-satu. Ketika 2 sekon, X aksennya adalah, berarti X awalnya kan itu si Gana ini kan 4. Ditambah 5 kali 2 sama dengan 14. Kemudian yang kedua, X aksen sama dengan 4 ditambah 5 dikali 3 sama dengan 19. Yang ketiga, X aksen sama dengan 4 ditambah 5 dikali 5. Berarti 29 ya. Ya. Yang keempat, X aksen sama dengan 4 ditambah 5 kali 6. 5 kali 6 sama dengan 34. Dan yang kelima, S aksen sama dengan 4 ditambah 5 kali 8 itu adalah 44 ya. Jadi ini ke sini, ini ke 19, 5 ke 29, 6 ke 34, 8 ke sini. Dah, oke. Nah, sekarang kita lanjut nomor 11. Menurut Adara, posisi Gana saat T 15 sekon berada di titik dari posisi Adara. Berarti S aksen sama dengan X ditambah V kali T ya. Berarti X-nya 12 dari posisi Adara ditambah kok dari posisi Adara ditambah dari posisi Gana duluan ya. Kan Gana yang bergerak ya. V 5 kali 15 berarti 4 ditambah 75 yaitu 79 ya. 79. Nah, ini kan kalau misalnya dari posisi awal ya, ini dari posisi awal. Kalau dia patokannya dari posisi Adara, otomatis jadinya adalah 79 kita kurang 12. Jadinya adalah 67. Jadi jawabannya B ya. Oke adik-adik, kalau adik-adik punya pertanyaan boleh kita diskusikan di kolom komentar. Nomor 12. Pada saat mengendarai skuter, Gana melemparkan 2 bola dengan kecepatan masing-masing. Berarti ada VA sama dengan 0,6 atau sama dengan 6/10. VB sama dengan 1,4 atau sama dengan 14/10. Hitunglah perbandingan kecepatan kedua bola menurut Adara yang berada di pinggir jalan. Oke, berarti kecepatan kedua bola menurut Adara yang berada di pinggir jalan. Nah, jadi kita cari dulu VA ya untuk apa namanya tuh? Menurut pengamat, berarti pengamatnya di luar ya. Berarti V Adara ya. V Adara berarti artinya V skuter Gana ya. V aksen ditambah dengan VA. Berarti ini VA apa ya kita buat ya? Ya, ini V apa ya? Atau ini aja deh, V1 aja. Jadi kan ini V aksen itu kan berarti V yang skuter ini kan, yang ini tadi, yang udah kita jadikan apa namanya tuh 5 meter per sekon ya. Nah, berarti
5 ditambah VA adalah 6/10, 0,6, berarti 5,6. Kemudian V2-nya, ini pengamatnya di luar ya. Kalau pengamat di luar, searah, ya, pengamat di luar dan dia searah, artinya nanti dia ditambah ya. V2-nya berarti V aksen ditambah VB. Berarti V aksennya itu adalah 5 ditambah VB itu adalah 1,4. Berarti di sini 6,4. Nah, baru kita bandingkan V1 banding V2. Berarti 5,6 banding 6,4. Berarti 56 banding 64. Nah, kalau ini sama-sama dibagi berapa nih ya? Dibagi 6 bisa nggak sih? Dibagi... Nah, jadi ini sama-sama kita bagi 8, ini 7, bagi 8, ini 8. Jadi perbandingannya adalah 7/8. Paham ya adik-adik? Kalau ada yang keliru atau ada yang membingungkan, bisa kita diskusikan di kolom komentar ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan nomor 13. Di sini, sebuah pesawat antariksa mempunyai panjang diketahui L0-nya adalah 100 meter. Kemudian diameternya adalah 15 meter. Pengamat juga dapat melihat sebuah jam melalui jendela pesawat. Kemudian pesawat tersebut bergerak dengan kecepatan 0,9 C. Pernyataan yang benar terkait pandangan menurut pengamat ketika pesawat antariksa tersebut terbang. Berarti nomor 13 itu panjang pesawat tidak berubah, nggak mungkin ya. Pesawat lebih panjang, nggak. Pesawat lebih panjang dan jamnya berdetak lebih lambat. Kalau pesawatnya lebih panjang, nggak mungkin ya. Dia pesawatnya itu lebih pendek. Nggak mungkin. Tapi berdetak lebih lama, iya. Karena kan rumus delta T itu adalah T0 dibagi dengan akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Berarti artinya T-nya itu menjadi lebih lama ya. Pesawatnya lebih pendek dan jamnya berdetak lebih cepat. Enggak. Pesawatnya lebih pendek, iya. Dan berdetak lebih lambat, iya. Oke, jadi jawabannya iya. Nomor 14. Pengamat menyatakan bahwa panjang pesawat antariksa saat terbang adalah, berarti 14 itu yang ditanya adalah delta L-nya. Berarti rumusnya itu adalah delta L sama dengan L0 kali 1 kurang V kuadrat per C kuadrat ya. Berarti 100, 1 dikurang 0,9 C dikuadratkan per C kuadrat. Berarti 100, 1 kurang 0,81 C kuadrat per C kuadrat. Coret, berarti 100 akar 0,19. 100 dikali 0,43 berarti 43 meter. Jadi jawabannya 43 ya. Nomor 15. Pengamat menyatakan bahwa diameter pesawat antariksa terbang tetap 15 meter. Benarkah pernyataan tersebut? Pengamat menyatakan bahwa diameter pesawat antariksa terbang. Nah, dia katanya kan 15 meter diam relatif terhadap pengamat. Nah, diam relatif terhadap pengamat, otomatis, ya berarti pengamat menyatakan bahwa diameter iya. Tetap 15 meter, karena kan ininya, apa namanya tuh, apa ya ibaratnya tuh, L0, V-nya ya. V-nya itu bernilai 0 kan. Jadi karena dia bernilai 0, otomatis nanti gamanya 1. Makanya nanti kan kalau dimasukin sini, kalau diam terhadap pengamat, otomatis V-nya itu 0 ya. Nah, V-nya 0. Jadi nanti artinya delta L-nya, diameternya ya. Diameternya itu tetap ya. Diameternya tetap. Oke. Kita lanjutkan nomor 16. Dua benda identik. Nah, ini diketahui berbentuk tabung dengan diameter. Berarti diketahui diameternya 2,8 cm. Atau sama dengan 2,8 kali 10 min 2 meter. Dan tingginya sama dengan 1,5 cm. Atau sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 2 meter.
tabung A dimasukkan ke dalam pesawat ulang-alik yang bergerak dengan kecepatan, berarti VA sama dengan 0,6 C, sejajar dengan diameter tabung. Adapun tabung B dimasukkan ke dalam pesawat ulang-alik yang bergerak dengan kecepatan, berarti VB 0,8 C. Dan tinggi tabung, dengan bergerak sejajar dengan tinggi tabung. Massa jenis kedua tabung saat diukur di bumi adalah Rho-nya 5 kali 10 pangkat 3 kg per meter pangkat 3. Nah, yang pertama itu katanya volume benda identik saat diam relatif terhadap pengamat adalah volume benda identik diam. Nah, volumenya itu berarti nomor 1. Kita kasih nomor ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nomor 1, volume itu kan rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Luas alas itu rumusnya adalah 3,14 kali D kuadrat per 4 kali tinggi. Ya, berarti 3,14 kali 2,8 kali 10 min 2 dikuadratkan per 4 kali 1,5 kali 10 min 2. Nah, itu nanti dapat hasilnya itu adalah 9,24 kali 10 pangkat min 6 meter pangkat 3. Berarti ini pernyataannya benar ya. Nomor 1 benar. Oke. Nah, nomor 2, jari-jari tabung A jika diukur dari pengamat dari pesawat dan bumi itu sama. Jari-jari tabung A jika diukur dari pesawat dan di bumi sama. Jari-jarinya. Dia kan tabung A dimasukkan ke dalam pesawat ulang-alik yang bergerak dengan kecepatan 0,6 C terhadap bumi. Yang bergerak sejajar dengan diameter. Berarti artinya kalau dia sejajar dengan diameter, otomatis yang berubah tuh diameternya berarti kan. Kalau diameternya berubah, berarti artinya jari-jarinya juga berubah dong, ya kan? Jadi diukur dari pesawat, jari-jari tabung A jika diukur dari pesawat. Kalau dari pesawat, tetap dia kan. Kalau dari bumi, berubah. Berarti itu salah. Jari-jari tabung B jika diukur dari pesawat dan di bumi sama. Jari-jari tabung B diukur, ya betul ya. Karena kan dia, tabung B itu dia sejajarnya dengan, bergerak sejajarnya kan dengan tinggi. Tabung B kan. Sejajar dengan tinggi. Oke. Tinggi tabung A jika diukur dari pesawat dan di bumi sama. Iya, betul ya. Tinggi, karena dia sejajarnya dengan diameter. Tinggi tabung B jika diukur dari pesawat dan di bumi sama. Kok ini? Benar ya. Kalau yang ini, nomor 4 ya, tinggi tabung A jika diukur dari pesawat dan bumi adalah sama. Ya betul, karena kan dia sejajarnya dengan diameter. Tinggi tabung B jika diukur dari pesawat dan di bumi sama. Salah nih. Oke? Nah, sekarang kita lanjut soal nomor 17. Nomor 17, massa tabung identik saat diam relatif terhadap pengamat adalah, berarti massa tabungnya itu nomor 17 ini kita cari menggunakan rumus. Dia kan massa ya, berarti dari Rho sama dengan M per volume. Berarti M sama dengan Rho kali volume, berarti pengamat yang relatif terhadap pengamat. Kan pengamatnya itu bergerak ya, pengamatnya itu kan tadi massa tabung identik saat diam relatif terhadap pengamat. Saat diam, berarti kan Rho-nya tadi kita dapat berapa? Rho-nya nih saat diam itu 5 kali 10 pangkat 3. Volumenya tadi kan 9,24 kali 10 min 6. Nah, itu dapat hasilnya adalah 46,2 kali 10 pangkat min 3. Jadi nggak ada jawabannya ya. Seharusnya jawabannya 46,2 kali 10 pangkat min 3. Nah, kalau adik-adik punya pertanyaan, boleh komen di kolom komentar.
Nah, kita lanjut nomor 17. Nomor 17 diketahui di situ kan ada VA-nya 0,6 C. VB-nya adalah 0,8 C. Nah, ini kan udah biasa kita cari ya. Kalau misalnya kita nyari gamma, gamma itu kan rumusnya akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, nanti kan dimasukin ini. Nanti ini biasanya lawannya. Kalau ini 0,6 C, berarti gammanya 0,8 ya. Kalau ini gamma B-nya adalah 0,6 C. Nah, carinya pakai rumus ini nanti ya. Karena ini belibet nih. Agak panjang jalannya ya. Nah, sekarang kita cari dulu apa yang mau kita cari nih. VA aja kali dulu ya. Berarti kalau kita mau cari volume A itu kita gunakan rumus VAT ya. VAT itu adalah VA ya. Ini volume ya, bukan kecepatan. Volume A dikali dengan gamma A. Nah, volume A itu kan tadi 9,24 kali 10 pangkat min 6. Terus C-nya ini kok gamma? Buat apa gamma? Oh iya, gamma ini ininya ya rumusnya kan kalau volume 0,8 C ya. C itu kan tunggu. Kok 0,8 C 0,8 doang lah ya. Kan udah habis C-nya dicoret, ya kan? Berarti 0,8 aja ya. Nah, itu hasilnya nanti adalah 7,392 kali 10 pangkat min 6. Berarti volume tabung A setelah pusat bergerak, nah ini benar. Setelah bergerak ini ya, nomor 1. Volume tabung B lagi, nomor 2-nya. VBT. VBT itu berarti volume B kan sama dengan volume A kan? V0-nya kali gamma B. Berarti 9,24 kali 10 min 6 kali 0,6. Berarti 9,24 kali 0,6. Itu adalah 5. Dapatnya 5,544 kali 10 pangkat min 6. Meter pangkat 3 ini ya. Meter pangkat 3. Berarti ini salah ya. Kedua, benda diukur saat terbang memiliki massa jenis yang kecil. Nah, karena volumenya itu mengecil ya, berarti itu massa jenisnya membesar ya. Jadi, karena volumenya mengecil, berarti massa jenisnya membesar. Berarti massa jenis tabung. Kedua, benda diukur terbang memiliki massa jenis yang lebih kecil. Salah nih. Massa jenis tabung A saat terbang diukur oleh pengamat adalah. Nah, yang nomor 4, kan nomor 3 nggak perlu ya. Yang nomor 4 itu, kalau kita mau cari massa jenis, harus kita cari dulu ininya. Delta M-nya ya, delta MA. Berarti delta MA itu adalah M0, massa mula-mulanya ya. Tapi massa mula-mulanya ada nggak? Massa mula-mula. Oh iya, kita cari dulu massa mula-mula ya. Tadi massa mula-mula udah dapat nggak sih? Oh iya, udah dapat ya. Nah, massa mula-mula kan 46,2 M0 kali 10 pangkat min 3. Berarti kalau misalnya kita mau cari apa namanya massa jenis, harus cari dulu ininya ya. Di sini kita cari dulu delta M. Delta MA berarti M0 dibagi dengan gamma A. Berarti M0 46,2 kali 10 min 3 dibagi 0,8. 46,2 dibagi 0,8. Itu adalah 57,75 kali 10 min 6. Berarti delta MB itu adalah 46,2 kali 10 pangkat min 3. Kok min? 6 min 3 ya. Min 3. Dibagi dengan 0,6. Berarti 46,2 dibagi 0,6. Berarti 77. 77 kali 10 pangkat min 3. Nah, karena udah dapat di situ delta M-nya, baru bisa kita cari itu masing-masing rho A aksennya. Berarti kan rho itu M per V. Berarti ini ya yang berubah ini.
57,75 ya kan, kali 10 min 3 dibagi 7,392 kali 10 min 6. Ini dapat hasilnya adalah 7812,5. Oke. Sedangkan rho B-nya, berarti ini salah ya. Rho B-nya adalah M per V, berarti 77 kali 10 min 3 dibagi dengan 5,544 kali 10 min 6. 77 bagi 5,544. Itu adalah 13,8. Itu adalah 13,88 kilogram meter pangkat kilogram per meter pangkat 3. Per meter pangkat 3. Nah, ya jadi dia jawabannya lebih dari 1. Berarti ya secara umum benar sih caranya. Atau mungkin nanti kalau adik-adik nyari perkaliannya boleh dicari perkaliannya ya. Yang jelas di situ yang benarnya cuma 1 ya, volume tabung A setelah pesawat bergerak sekian. Oke. Ini agak ribet dikit. 19. Jika tetapan Stefan Boltzmann sekian, benda B menyala dalam waktu 5 sekon, energi radiasinya adalah, nah nomor 19, berarti energi radiasinya, berarti P per T-nya itu ya, P per T sama dengan E kali T kali A kali T pangkat 4. Nah, karena dia fokusnya ke B, berarti TB pangkat 4 aja ya. Berarti E itu kan 1. To 5,67 kali 10 pangkat min 8. Dikali A. A itu kan rumusnya adalah, dia jari-jari ya. Berarti A itu 3,14 kali R kuadrat. Berarti ini dirubah ke B ke dalam meter. Berarti 2,8. Ini 2,8 kali 10 min 2 meter. Berarti 3,14 dikali 2,8 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Nah, masukkan sini ya. Berarti 3,14 dikali, kita lanjutin di sini, 2,8 kali 10 min 2 dikuadratkan. T-nya 77. Nah, ini dirubah ke Kelvin, berarti ditambah 273. Yaitu 1050. Berarti dikali 1050 pangkat 4. Nah, nanti dapat hasilnya itu adalah 3396,34 Joule ya. Jawabannya apa tuh? 33,9. Nah, pokoknya yang mendekati aja kita ambil ya, yang B ya. Nah, nomor 20. Jika tetapan Stefan Boltzmann, nah, nomor 20 ini kan semuanya harus dirubah ke Kelvin nih. Berarti kalau kita rubah ke Kelvin, ya, ini kan ditambah 273 nih, ditambah 273. Ini kalau dirubah ke Kelvin jadinya 900. Ini 1050 nih Kelvin ya. Terus kalau ini 800. Kalau ini 1150. Nah, jadi cari satu-satu dulu ya, baru bisa kita jawab ini. Kita pakai perbandingan aja. RA kuadrat dikali T pangkat 4 dibanding R2 kuadrat dikali T pangkat 4. Karena kan yang pasti sama itu nanti jari-jari aja kan. Jari-jari dan suhu. Selebih, maksudnya itu yang beda, selebihnya kan sama aja kan. Banding R3 T pangkat 4 banding R4 kali T pangkat 4. Ini 4, 3, sesuaikan ya 2, 1. Atau ini A, ini 2 konsisten ya, ini B. Nah, ini A, ini B, ini C, CR kuadrat, C, ini D ya, ini D. Nah, terus nanti kan tinggal dimasukin aja tuh, 3,5 dikuadratkan dikali 900 pangkat 4 banding 2,8 dikuadratkan kali 1050 dikuadratkan banding 4,2 kuadrat kali
800 di pangkat 4, ini pangkat 4, banding 2,1 kuadrat 1150. Ya Allah, ini angkanya nauzubillah ya. Pokoknya nanti dapat hasilnya itu ini adalah 8,03 kali 10 pangkat 12 banding 9,5 kali 10 pangkat 12 banding 7,2 kali 10 pangkat 12 banding 7,7 kali 10 pangkat 12. Nah, pertanyaan pertama, daya radiasi bola A terbesar. Enggak, yang terbesar itu kan yang B. Berarti salah. Daya radiasi bola C terkecil. C terkecil. Ya, betul. Ya kan? Daya radiasi bola B lebih besar. Lebih besar dibandingkan bola A. Bola B lebih besar. Ya, benar. Daya radiasi bola C lebih kecil. Si C lebih kecil daripada bola A. Benar. Daya radiasi bola D. Ini D ya. D lebih kecil dibandingkan dengan bola C. Salah. Dah. Nah, sekarang kita lanjut nomor 21 sampai 23 ya. Nah, ini kan nggak kelihatan ya. Berarti di sini ada nilai dari ini W0-nya ya, W0. Terus di sini nanti bisa bagian nyari E, kan ada nilainya satu-satu nih. Nah, sini udah kakak buat diketahuinya ya, kan dia dalam bentuk elektron volt, jadi harus diganti ya. Kita cari dulu satu-satu ya, bagian E. Nah, sesuai dengan grafiknya, kita cari EA. EA itu yang A ya, titik A. Titik A itu pertama berapa itu? EA itu kan rumusnya H kali F. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, kita buat rumus sini aja ya biar muat nanti. Jadi E itu rumusnya kan H kali F. Berarti kalau untuk nyari A berarti EA berarti 6,63 kali 10 min 34 kali F di A itu berapa itu? 2 ya. Nah, 2 ini kan. Nah, nanti lihat di bukunya ya, itu ada apanya? 2 kali 10 pangkat 15. Itu hasilnya adalah 13,26 kali 10 min 19. Nah, terus kita cari EB. EB itu sama ya, 6,63 kali 10 min 34. Terus frekuensinya nanti menunjukkan angka 1 ya, kali 10 pangkat 15. Itu 6,63 kali 10 pangkat min 19. Terus kita cari EC. EC itu 6,63 kali 10 min 34 dikali frekuensi di C itu adalah frekuensi di C ya, nih. Berapa ini? 3 ya. 3 kali 10 pangkat 15 itu hasilnya adalah 19,89 kali 10 pangkat min 19. Kemudian E di D itu adalah 6,63 kali 10 pangkat min 34 dikali 4 kali 10 pangkat 15, 26,52 kali 10 pangkat min 19. Kemudian, wah, kenapa nggak sampai Z aja ya? Nah, kemudian 6,63 kali 10 min 34 kali 5 kali 10 pangkat 15 sama dengan 33,15 kali 10 pangkat min 19. Oke. Nah, belum selesai ya, ini baru E. Nah, sekarang kita cari E0. E0 itu kita, karena dia dalam bentuk elektron volt, jadi nanti angkanya dikali dengan E0. Berarti E0A. E0A itu kan menunjukkan angka 5. 5 dikali elektron volt, berarti dikali 1,6 kali 10 pangkat min 19 ya. Berarti 8 kali 10 pangkat min 19. E0B adalah 1 elektron volt. Ini elektron volt ya. Berarti artinya, atau gini ya, ini kita buat dulu dalam ini deh. Apa namanya itu dalam bentuk 5 ya. 5 elektron volt, berarti E0C sama dengan 4 elektron volt. E0D itu adalah 3 elektron volt, E0E adalah 2 elektron volt. Nah, jadi semuanya ini nanti ya, ini kalau mau diganti ke dalam joule, berarti 5 dikali 1,6 ya, kali 10 pangkat min 19. Nah, sama sampai ke bawah ya. Jadi ini dapat hasilnya 8 kali 10 min 19. Kalau yang ini 1,6 kali 10 pangkat min 19 ya. Kalau yang ketiga ini 6,4 kali 10 pangkat min 19.
Kalau yang keempat, 4,8 kali 10 pangkat min 19. Yang kelima, 3,2 kali 10 pangkat min 19. Jadi ini nanti 1 dikali, 4 dikali, 3 dikali, 2 dikali. Sama dengan ini ya. Nah, karena udah dapat masing-masingnya, baru kita cari nilai EK. Nah, EKA berarti ini ya dikurang dengan ini. Langsung aja ya. Berarti langsung aja ya Kak buat hasilnya. Jadi nanti dapat hasilnya itu adalah 5,26 kali 10 pangkat min 19. EKB adalah 5,03 kali 10 pangkat min 19. EKC yaitu 13,49 kali 10 pangkat min 19. Oke. Nah, sedangkan gimana bentuknya nih? Kita hapus dulu. 5, oke, ini agak ngadet ya. Udah. Nah, ini kan udah dapat EKA nih. Nah, kan tadi EK itu rumusnya adalah E kurang E0 ya. Nah, jadi ini masing-masing dikurangin aja. Jadi nanti dapat EKA segini, ya kan? Nah, EKB itu nanti ini dikurang sama ini. Hasilnya adalah 5,03 kali 10 pangkat min 19. EKC itu nanti dapat adalah 13,49 kali 10 pangkat min 19. EKD itu dapat hasilnya adalah 21,72 kali 10 pangkat min 19. EKE sama dengan 29,95 kali 10 pangkat min 19. Nah, karena udah dapat di situ ya hasilnya semuanya. Nah, ini agak delay gitu ya dia. Nah, karena udah dapat semuanya, ya udah berarti bisa kita cek satu-satu nomor 21 dulu. Logam manakah yang mampu melepaskan elektron dari permukaan logam yang mempunyai energi kinetik elektron terkecil? Nah, energi kinetik elektron terkecil yang mana? Yang ini ya. Yang ini dong. Kan? Yang B kan? Nomor 22, jodohkan. Nah, yang si A itu, si energi kinetiknya ya, yang si A itu kan dapatnya 5,26. 5,26 berarti ke sini ya. Nah, sedangkan si B 5,03 berarti ke sini. Si C 13. 13 ada nggak? Si C ke sini ya 13. Si D 21,72. Nah, si D ke sini. Si E berapa? 29,95. Nah, ini. Sini ya. Dah. Oke. 29 dah. Kita lanjut ya. Nomor 23. Energi kinetik pada logam B lebih besar daripada A. B lebih besar daripada A. Salah. Ya. Nomor 2. Energi kinetik logam C lebih kecil dibandingkan B. C lebih kecil dibandingkan B. Hah? C lebih kecil? C lebih kecil dibandingkan B. Oh, dari D. Oh iya, betul. Selisih antara energi kinetik logam A dan E. Berarti A dan E diselisihkan. Hasilnya itu nanti dapat adalah 24,69 kali 10 pangkat min 19. Ini 79 katanya. Berarti itu salah. Dia itu kalau dikurangin, itu hasilnya nanti 24,69 kali 10 pangkat min 19. Berarti salah ya. Terus B dan D. B dan D dikurang itu hasilnya adalah 16,69 kali 10 pangkat min 19. Ya. Berarti dia 26. Itu salah lagi kan? Salah. Energi kinetik terkecil, logam A, B, C, D, dan E. Berarti yang dari terkecil kok A duluan? Seharusnya B duluan lah. Itu salah lagi ya.
Oke. Ya, kira-kira begitulah ya. Masya Allah, tabarakallah. Kita lanjut nomor 24, masih semangat ya. Nah, jadi banyaknya foton tiap 1 sekon yang dihasilkan lampu C. Jadi kita fokusnya ke C. Tapi nggak bisa sih, harus dicari semuanya ya. Nah, kita cari aja semuanya ya. Karena di sini ada daya, ada tegangan. Berarti ini nanti kita cari menggunakan rumus efisiensi P per T sama dengan N kali H kali F ya. Ini kan W nih. P kali T. Nah, kalau kita jabarkan kayak gini lah ya kira-kira. Kan rumus P sama dengan W per T. Berarti kalau W sama dengan P kali T. W itu kan N kali H kali F. P itu P kali T. Berarti kita N per T sama dengan P kali T per H kali F. Jadi dia tiap satuan sekon. Berarti T-nya 1 aja masukin nanti ya. Karena ada efisiensi, kalikan ini persentase efisiensi. Nah, jadi kita cari satu-satu dulu ya. Yang A itu N per T-nya adalah, ini ya, N per T 3,4%. 3,4% itu kan sama dengan 34/100 dikali P-nya 140, daya ya, kali 1 per H 6,63 kali 10 min 34 kali frekuensinya adalah 8 kali 10 pangkat 14. Nah, hasilnya itu nanti adalah 8,97 kali 10 pangkat 18. Oke. Yang B, N per T sama dengan, sama ya. Berarti 4,2 per 100 kali 120 per 6,63 kali 10 pangkat min 34 dikali 12 kali 10 pangkat 14. Itu hasilnya adalah 6,33 kali 10 pangkat 18. Yang C. Nah, sini aja deh kita cari ya. Yang C itu adalah N per T-nya, yaitu 2,8 per 100, ini kan, kali 160 per 6,63 kali 10 min 34 dikali 10 kali 10 pangkat 14. Itu hasilnya adalah 6,75 kali 10 pangkat 18. Sampai apa nih? Sampai D. Ya Allah. Sampai D pula. Nah, D, yang D N per T sama dengan 3,2 per 100 kali 150 per 6,63 kali 10 pangkat min 34 kali 9 kali 10 pangkat 14. Nah, itu dapatnya adalah 8,04 kali 10 pangkat 18. Oke, nah semoga jelas ya. Nah, baru bisa kita jawab ya. Nah, katanya di sini pada banyaknya foton tiap 1 sekon dihasilkan lampu C. Berarti lampu C ini kan berarti 6,75, 6,76 yang mendekati aja lah ya. Oke. 25, foton yang dihasilkan lampu A. Lampu A itu adalah 8,97 kali 10 pangkat 18. Oke. 26. Nah, 26 ini lampu A menghasilkan foton paling banyak dibandingkan lampu lainnya. Yang paling besar itu, ya benar ya, yang A. Kemudian lampu B menghasilkan foton paling sedikit. Yang B paling sedikit, benar juga ya, benar. Urutan lampu dengan foton terbanyak adalah A, D, C, B. A, D, C, B. Ya, benar lagi ya. Selisih jumlah foton B dan D. Nah, ini kalau diselisihkan itu dapatnya adalah 2,71 kali 10 pangkat 18. Berarti salah nih ya, dia 1,2 kayaknya. Nah, perbandingan foton antara lampu A dan C. Nah, antara lampu A ini kalau kita bulatkan, yang A dan C. A itu kalau kita bulatkan 9. C kalau kita bulatkan itu 7. Berarti dia 9 banding 7. Next, kita lanjut 27 sampai 29. Nah, di sini nomor 27 defek massa dari logam barium. Barium tuh berarti yang mana tuh? Barium kelihatan nggak sih di sini? Barium ini ya. Nah, di barium itu berarti kan kita pakai rumus ini kan, defek massa delta M sama dengan Z massa proton ditambah A kurang Z massa neutron ya, dikurang massa inti, ya kan?
Nah, jadi kita cari aja ya, kita hemat-hemat lokasi. Kita buat di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi kita cari dulu yang nomor 1. Nah, nomor 1 itu kan AR dulu ya kita cari. AR berarti delta M sama dengan AR itu AR atau apa itu ya? AL. AL ya, bukan AR ya. AL. Jadi maunya kita cari satu-satu aja ya, karena mau nggak mau gitu ya. Nah, delta M-nya itu nanti AL, aluminium ya. Berarti Z-nya AL adalah 13. 13 dikali massa proton. Massa proton kan diketahui di sini ya. 1,0078 ditambah A kurang Z, AL ya. Ini 14 dikali dengan 1,0078 dikurang massa inti. Massa intinya adalah 26,981. Nah, ini dapat hasilnya itu nanti setelah dikalikan ya, dikali, dikurang, ditambah ya, 0,2408 SMA. Oke, kita cari yang kedua ya. Yang kedua itu siapa? Fe ya, besi. Yang kedua itu Fe ya. Nah, Fe itu delta M-nya nanti adalah, nah Z-nya besi, Z-nya itu 26 dikali 1,0078 ditambah A kurang Z-nya 30 dikali 1,0086 dikurang massa inti 55,939. Nah, ini dapat hasilnya nanti adalah 0,5218. Dah, oke. Kita lanjut. Ini yang 2. Sini aja kita lanjut. Yang 3. Kelihatan ya. Yang 3. Nah, yang 3 itu siapa? BA ya. Nah, BA itu berarti delta M sama dengan Z-nya BA itu mana dia ya? BA ya. BA itu barium ya. Barium berarti Z-nya adalah 56. Ini kan, kelihatan nggak sih? 56 dikali 1,0078 ditambah A kurang Z-nya 81 ya. Nih, A kurang Z ini, kurang ini. 81 dikali 1,0086. Massa intinya adalah barium 100 dikurang ya, 137,327. Nah, itu hasilnya nanti adalah 0,2064 SMA. Oke. Nah, ini kita garis nomor 1. Nah, terus yang nomor 4-nya, oh Masya Allah. Apalagi tuh? CR ya. Nah, kalau CR itu adalah delta M sama dengan 24 dikali 1,0078 ditambah 28 dikali 1,0086 dikurang massa inti 51,9996. Itu adalah nanti 0,432 SMA. Terus yang nomor 5-nya, ya ini yang nomor 3, nomor 4, nomor 5. Yang nomor 5-nya apa tuh? Ni ya, Ni. Nah, berarti delta M sama dengan 28 dikali 1,0078 ditambah 31 kali 1,0086 dikurang massa inti 58,693. Itu hasilnya 0,792 SMA. Nah, yang ditanya 27, defek massa dari logam barium adalah barium berarti ini ya, nih. Otomatis jawabannya adalah 0,2 atau pakai pena merah aja ya. Ini yang hilang nih. 0,2064 SMA ya. Selisih defek massa logam besi dan aluminium. Besi berarti Fe ya. Fe nih
Dan Al, aluminium mana? Nah, dengan ini. Berarti 0,5218 dikurang 0,2408. Itu hasilnya adalah 0,2810. 0,2810 C ya. 29. Nah, 29 ini harus kita cari satu-satu ya. Energi ikatnya ya, energi ikat E. Pertama kita cari E1 dulu. E1 berarti 0,2408 dikali 931,5. Kalau yang E2, ini yang 29 ya. E2 berarti 0,5218 dikali 931,5. E3 adalah 0,2064 dikali 931,5. Nah, ini hasilnya nanti adalah 224,3052. Kalau yang ini 491,832. Ini 192,2616. Nah, terus E4 lagi ya. E4 berarti 0,432 kali 931,5. Itu adalah 402,408. E5 berarti 0,792 dikali 931,5. Itu adalah 737,748. Nah, yaudah sekarang tinggal kita garis aja lagi. Nah, berarti yang pertama, aluminium. Aluminium itu adalah tadi 22430. Sini ya. Ini berarti. Oke. Fe. Fe yang kedua 491. Ada nggak 491? Nggak ada. E3 192. Ada nggak 192? Nggak ada. E4 402. Dan E4 yang keempat, yang 192. Mana ya? 402. Sini ya. Nih. Yang kelima 73. Nah, ini. Nah, ini kemana dia nih? Nggak tahu ya. Ya udahlah, penting hasilnya ini ya. Atau mungkin ada salah input angka kali kayaknya. Ya, pokoknya hasilnya segini lah ya. Soal nomor 30, waktu paruh dari logam bismut. Nah, sekarang kita cari dulu yang bismut ya. Yang berarti di sini yang diketahui N0-nya itu adalah 100. Ini ya, 100. Kemudian NT-nya yang kita ambil yang 50. 50. Dan T-nya adalah 5. Berarti yang ditanya adalah waktu paruh. Waktu paruh. Jadi rumus yang kita gunakan, NT sama dengan N0, 1/2 T per T. Jadi NT-nya itu adalah 50 sama dengan 100, 1/2, 5 per T. Berarti ini bisa dicoret, ini sisa 2 ya. Berarti 1/2 sama dengan 1/2, 5 per T. Berarti ini kan artinya pangkat 1 nih. Nah, sudah sama kan? 1 sama dengan 5 per T. Berarti T sama dengan 5 hari. Berarti waktu paruhnya 5 hari. Oke? Nah, yang selanjutnya, ini nomor 30 tadi ya. Sekarang kita lanjut nomor 31. Waktu paruh iodin. Iodin 131 adalah. Nah, iodin itu yang ini berarti ya. Nah, sama ya. Berarti kita ambil N0-nya itu adalah 20. N0-nya 40, sorry. Sini ya, 40. Kemudian NT-nya kita ambil yang mana ya? NT berarti yang bagian ini aja deh. Ini ya. Ini. Nah, di sini ya, NT-nya 20. T-nya itu 8, berarti waktu paruh. Sama ya. Berarti NT sama dengan N0, 1/2, T per T. Nah, NT 20 sama dengan 40, 1/2, 8 per T besar. Berarti ini coret, ini 1, ini 2. Berarti 1/2 sama dengan 1/2, 8 per T. Ini kan sama artinya pangkat 1. 1 sama dengan 8 per T. T sama dengan 8. Jawabannya C.
Berapakah konstanta peluruhan? Nah, konstanta peluruhan itu lambda sama dengan 0,693 dibagi dengan waktu paruh. Dia bismut ya. Nah, ini kita cari yang bismut dulu. 0,693 berarti dibagi 5 waktu paruhnya ya, 5. Berarti 0,1386. Kemudian lambda iodin, lambda I, 0,693 dibagi dengan 8. Berarti ini adalah 0,086625. Ya. Kita lanjut nomor 33, inti stabil. Nah, jadi di sini dia kan berilah tanda centang pada unsur yang termasuk inti berat stabil. Nah, inti berat stabil itu dia syaratnya adalah A kurang Z per Z. Nah, kayak gitu ya. Jadi kita cari satu-satu dulu. Yang ini pertama, ini A, B, C, D, E. Nah, yang A dulu ya. Nah, kalau kita cari yang A itu dia harus perbandingannya harus sama dengan 1 gitu. Jadi A sama dengan, berarti yang A itu adalah 222,8, dikurang ya, 86 per 86. Itu hasilnya adalah 136 per 86. Dan dia tidak sama dengan 1. Kemudian yang B itu adalah 238 dikurang 92 per 92. Sama dengan 146 per 92. Tidak sama dengan 1. Yang C itu adalah 14 dikurang 7 per 7. Sama dengan 7 per 7 sama dengan 1. Nah, berarti ini benar ya. C. Ini benar. Silang. Kita centang gitu ya. Terus yang D itu 9 kurang 4 per 4. Berarti 5 per 4 tidak sama dengan 1. Kemudian yang E 12 kurang 6 per 6 sama dengan 6 per 6 sama dengan 1. Berarti ini centang lagi. Berarti jawabannya hanya C dan E. Baik, kita lanjut soal nomor 34. Berdasarkan penjelasan pada gambar, berikan tanda centang kolom ya atau tidak pada pernyataan berikut. Nah, jadi di sini kan harus kita cari aja masing-masing ya. Yang A defek masanya. Berarti delta M sama dengan MRN dikurang MPO dikurang M alpha. Itu hasilnya adalah sama dengan 0,006. Kemudian yang B itu delta M-nya adalah M dari U dikurang MHE dikurang MTH sama dengan 0,0046. Yang C delta M sama dengan MN dikurang M alpha. Kok dikurang ditambah ya? M alpha dikurang MO dikurang MP. Berarti min 0,0045. Yang D itu adalah delta MBE, delta M-nya sama dengan MBE ditambah MHE dikurang MC dikurang MN. Itu hasilnya 0,0061. Kemudian yang E delta M sama dengan MN ditambah MP dikurang MFE. Itu sama dengan min 0,9906. Nah, ini ya. Jadi kan ini udah diketahui masing-masing nih di sini. Tinggal lihat di sini aja nih, ini masa ini kan. Soal pertama, apakah kita kasih nomor ya? 1, 2, 3, 4, 5. Apakah defek massa terbesar terdapat pada reaksi D? Nah, benar ya. Terbesar pada D. Ya. Apakah defek massa A dan B bernilai sama? A dan B bernilai sama? Tidak. Apakah defek massa pada C dan E bernilai negatif? Iya. Tuh kan? E kan negatif nih. C dan E. Apakah defek massa A dan D adalah selisih ya? Selisih antara A dan D berarti 0,0061 dikurang 0,006 itu adalah 0,0001. Berarti tidak. Dia katanya segini ya. Yang kelima, apakah selisih massa C dan E? C dan E berarti 0,9906 dikurang 0,0045 itu adalah 0,9861. Berarti selisihnya segini. Berarti tidak. Jadi jawabannya cuma 2 ya. Kita lanjut 35.
Nah, 35, jelaskan lajur kiri yang berisi reaksi inti dengan lajur kanan yang berisi energi ikat inti. Nah, itu tinggal kalikan aja 9 apa? Tadi kan untuk yang A, itu kan delta M rumusnya adalah delta M dikali 931,5 mega elektron volt. Nah, rumusnya itu tadi kan. Nah, carilah masing-masing. Nanti kan tadi delta yang A itu delta M energinya. Ini kan energi ya. Energi sama dengan ini rumusnya. Berarti kalau yang A berarti energinya adalah, nah nanti dapat hasil perkaliannya itu ya, 0,006 dikali 931,5. Itu adalah 5,589. Terus yang B-nya juga gitu ya, 0,0046 dikali 931,5, yaitu 4,2849. Yang C-nya itu adalah 0,0045 kali 931,5, yaitu 3,3534. Kemudian yang D, E sama dengan 0,0061 dikali 931,5, yaitu 5,68215. Yang E itu adalah 0,9906 dikali 931,5, itu adalah 922,7439. Nah, tinggal dicocokkan aja lagi, nak. Yang A itu 5, nah yang A itu ke sini, ke yang nomor 3 ya. Nah, sini. Terus yang B 4,289, yang B itu ke sini. Terus yang 3 ini nggak ada. Yang ini 5 ini 5,68 ini nggak ada. 922 ke sini. Nggak ada juga ya. Oh, mungkin mendekati aja ya. Kita ambil aja mendekati. Oke? Dah. Semangat ya adik-adik. Sebenarnya nggak ada yang sulit ya. Ya soalnya panjang-panjang gitu kan.